Oke teman-teman, jadi di penghujung akhir 2022 ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena dismonetisasi. Apa itu dismonetisasi? Dismonetisasi itu adalah pemutusan kerjasama dengan program partner YouTube, atau bisa dikatakan status monetisasi kalian itu dinonaktifkan. Ya, jadi tidak sedikit yang mengalami seperti ini. Jadi buat kalian yang mungkin sudah lolos monetisasi, ya jangan bangga dulu ya, karena bisa saja dalam waktu dekat konten kalian yang akan kena gitu ya. Tapi ya kita berdoa saja mudah-mudahan semuanya aman terkendali. Yang penting kalian selalu mematuhi program kebijakan di partner YouTube. Nah, sebenarnya sangat gampang sekali teman-teman. Kunci utama agar channel kita itu aman dari kemungkinan dismonetisasi atau memperkecil kemungkinan channel kita kena dismon atau dismonetisasi itu adalah dengan cara membuat video yang original. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, mungkin kalau kalian belum nonton, bisa nonton dulu nanti setelah selesai video ini agar tidak gagal paham ya. Jadi, yang dimaksud konten original itu adalah konten yang benar-benar bikinan kita sendiri. Namun, tidak semua konten bikinan kita sendiri itu bisa dianggap original. Contohnya, kalian melihat konser misalkan. Konsernya Padi contohnya. Nah, ketika kalian merekam grup band Padi, mungkin saat itu mereka sedang bernyanyi lagu hitsnya mereka, kemudian kalian rekam, itu kan secara pemikiran biasa, itu kan konten ori ya. Artinya kita sendiri yang langsung ngerekam melalui HP kita. Tapi bisa jadi itu dianggap bukan ori oleh YouTube. Bisa jadi itu mungkin saja akan terkena pelanggaran hak cipta yang pertama. Yang kedua, bisa saja itu dianggap sebagai konten yang digunakan ulang, karena yang rekam di situ pasti bukan kalian saja yang mengupload ke YouTube, yang mengunggah video itu ke YouTube, tentu bukan Anda saja. Kemudian yang ketiga, bisa jadi besar kemungkinan juga akan terkena dismonetisasi dengan alasan konten berulang, padahal itu murni rekaman kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, kuncinya hanya satu teman-teman, buat video yang original. Nah, yang original itu yang seperti apa? Jangan kemana-mana, kita akan langsung bahas di sini ya. Nah, jadi yang dimaksud video original, yang paling mendasar itu adalah video hasil rekaman kita sendiri. Ya, tidak download dari manapun, tidak mencomot video siapapun, dan kalau bisa belum tayang di media sosial manapun. Bisa dipahami ya? Artinya, yang paling aman dan saya rasa kemungkinan dismonetisasinya itu hampir sangat amat kecil ya, bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Itu kalau kalian berani tampil di depan kamera, kemudian tidak perlu menggunakan ilustrasi, tidak perlu menggunakan musik, ya cukup kalian yang langsung ngomong atau syuting di depan kamera. Karena konten itu nggak harus ngomong seperti ini, kalian bisa bikin drama pendek, kalian bisa bikin tutorial memasak misalkan, kalian bisa bikin channel motor, modifikasi, servis, dan sebagainya sesuai dengan bakat para sahabat semua. Yang penting usahakan rekaman itu langsung dari HP kalian, syukur-syukur kalian bisa tampil di depan kamera. Itu yang menjadikan nilai konten kita itu dianggap original ya. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau misalkan video kita sudah dimonetisasi, dan kemudian terkena dismon, berarti ada sesuatu yang dianggap tidak mematuhi pedoman komunitas. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita lihat dulu, apakah konten yang kalian unggah itu ori, atau hasil comotan dari media sosial lain, atau sesuatu seperti yang sudah kita bahas di video sebelum ini. Nanti kalian bisa tonton ya. Kalau misalkan video kalian itu memang ori, kemudian terkena dismonetisasi, kalian bisa mengajukan banding ya. Untuk cara bandingnya seperti apa, besok akan saya buatkan videonya. Akan tetapi, jika misalkan video yang kalian unggah itu lebih banyak mencomot dari video orang, atau mengambil dari konten-konten orang lain, maka satu-satunya hal yang dapat kalian lakukan adalah kalian bisa hapus semua videonya dan mulai dengan video yang baru, atau kalian bisa melakukan blur. Untuk caranya seperti apa, besok akan saya buatkan videonya. Namun yang lebih aman, itu ya mau tidak mau yang mengandung konten orang lain itu hapus aja semua, itu yang paling aman. Kemudian kalian buat video baru lagi dengan model baru, artinya
konten yang benar-benar original seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan sedikit informasi ini ada manfaatnya. Kalau mungkin kalian punya pendapat lain, kalian boleh tuliskan di kolom komentar, ataupun kalian punya kendala apapun, boleh kalian sampaikan melalui komentar di video ini. Kalau memang memiliki pengetahuan atas itu, akan saya jawab. Namun apabila tidak, maka saya akan mencari referensi lain yang sekiranya cocok untuk menjawab pertanyaan dan kendala kalian. Terima kasih atas segala partisipasinya. Selamat siang dan sampai jumpa.